Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Di mana saja video ini bisa ditonton live streaming ya. Jadi sedang berlangsung live streaming yang saya lakukan ini ya. Jarang-jarang itu orang bisa live streaming karena kalau live streaming itu mesti konsentrasi penuh ya. Kalau dibuat dulu itu video baru diupload ya, misalnya ada yang keliru ya bisa diperbaiki, tapi kalau live streaming ya harus hati-hati. Harus hati-hati memberikan penjelasan ya, karena eh, terkait dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab moral kepada Tuhan. Apa yang kita sampaikan itu betul-betul harus mantap. Ya saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat saja. Dan pada malam ini saya akan membawakan satu judul, ya yang kenapa judul ini saya buat? Karena kelihatannya masih ada beberapa saudara-saudara kita yang belum memahami itu ya, Allah itu roh ya, Allah itu roh. Kalau ini sebagai seorang yang belajar filsafat itu sebenarnya kalau orang seperti saya itu dipelajari satu-satu ya. Jadi dipelajari satu-satu. Ada ilmunya itu Socrates, Plato, Aristoteles. Ya, ada ilmunya Aristoteles yang harus kita ikuti itu. Ilmu bangunan, ya, bukan bangunan rumah. Ilmu bangunan itu maksudnya bagaimana menyusun dalil-dalil itu ke atas sehingga tersusun rapi, tersusun dengan baik, tidak saling benturan, ya, jangan berbenturan. Jadi kalau kita mau memahami apakah Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya harus tersusun rapi dalilnya ke atas itu. Jangan sampai benturan-benturan. Ya. Nah, itu namanya ilmu bangunan. Ya. Ilmu menurut Aristoteles. Itu Aristoteles yang menyampaikan itu, ahli filsafat. Ya, ahli filsafat itu. Ya, saudara-saudara sekalian, Allah itu roh. Terus apa yang harus kita pelajari dulu? Ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Kenapa yang seperti ini sangat menarik perhatian saya, saudara-saudara sekalian? Karena ini kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Bahwa Allah itu roh. Inilah yang harus menjadi rujukan dari sekian banyak tentang Allah. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu Allah itu api yang membakar. Boleh-boleh ya, boleh juga. Ya, karena sewaktu Musa itu mau bertemu dengan Yahwa, dia melihat semak-semak yang terbakar. Kalau Rasul Paulus itu mengajarkan Allah itu kasih, karena dia sedang melakukan penginjilan. Jadi kalau Rasul Paulus itu Allah itu kasih, tentunya ini perjanjian baru ya. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau di perjanjian lama Allah itu api yang membakar. Jadi kadang-kadang Bapak itu Allah, ya boleh boleh juga. Tetapi kalau dalam perjanjian lama itu Allah itu apa? Allah itu api yang membakar. Jadi kalau menurut Rasul Paulus, Allah itu kasih. Nah, kenapa beliau mengatakan Allah itu kasih? Ya karena beliau sedang melakukan penginjilan. Dan yang diajarkan ialah kasih, ya, ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu kalau Rasul Paulus. Nah, terus Rasul Yohanes.
Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes. Jadi lain itu Yohanes Pembaptis, lain Rasul Yohanes, lain. Jadi kalau Rasul Yohanes itu menyatakan Allah itu firman. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu sebenarnya mengandung pengertian ya. Jangan dipahami bahwa firman itu Allah, firman itu wujudnya Allah. Jangan begitu. Firman itu adalah Allah, artinya firman itu harus ditaati. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena begini, saudara-saudara sekalian, kenapa dari sekian banyak tentang Allah itu, kemudian yang terakhir itu yang harus stop, itu yang harus ditempatkan sebagai yang utama, yaitu apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Allah itu roh, ya, dan sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Jadi kalau Allah itu nama, ya saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam Alkitab itu gelar, ya, gelar atau sebutan, gelar atau sebutan. Jadi kalau berdebat Islam dan Kristen, ya kacau. Karena ada yang menggunakan nama diri, ada sebutan. Nah, jadi sebaiknya kalau berdebat, ingat baik-baik bahwa kalau di dalam Al-Quran itu, Allah itu namanya Sang Pencipta di dalam bahasa Arab itu. Kemudian kalau di dalam Alkitab itu sebutan. Ya. Musa saja itu pernah disebut Tuhan, pernah disebut Allah. Ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apakah dia Allah? Ya dia Allah juga. Disebut Allah. Jadi yang pernah disalib ya. Tuhan Yesus Kristus yang pernah disalib itu, apakah dia Allah? Dia boleh disebut Allah. Tapi bukan dirinya Allah. Karena kalau diyakini bahwa dirinya Allah, maka Allah disalib. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman Allah, bukan dirinya Allah. Kalau dirinya Allah bermasalah, karena masa Allah disalib. Jadi yang disalib itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang disalib. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus saja, jadi saya ulang-ulang ini supaya paham ya. Kalau Yesus saja begitu, Yesus, nah itu Bapa. Ya. Karena artinya Yesus penolong, penyelamat. Bapa kan penyelamat. Ya, ya tadi malam saudara-saudara sekalian, saya di HMC ya, Hidayah Malat Channel itu saya berdebat dengan dua Kristen, dua orang Kristen. Saya sendiri ya. Ya saya mewakili Rasul Paulus. Jadi saya katakan di situ saya mewakili Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ternyata masih penting juga saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang dari Kristen yang masih belum memahami masalah ini. Yakinlah saudaraku yang Kristen bahwa kalau di Kristen itu harus Trinity. Kenapa harus Trinity? Karena ada penyaliban. Nah itu, ada penyaliban. Kalau di perjanjian lama itu tidak ada penyaliban. Di Al-Quran juga tidak ada penyaliban. Ya, jadi satu-satunya kitab kitab suci atau kitab suci perjanjian baru itu ada penyaliban. Jadi itulah sebabnya harus Trinity. Salah satu alasannya ya, salah satu sebabnya orang harus berpaham Trinity. Nah, jangan takut mengatakan 3 Tuhan banyak tuh. Nanti saya akan jelaskan itu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak Tuhan.
Kalau cuma soal Tuhan 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 itu banyak. Al-Quran itu mengakui bahwa banyak Tuhan. Tapi tadi malam itu saya mau keluarkan bocorannya bahwa di Al-Quran banyak Tuhan. Eh, di counter saya diberitahukan oleh salah seorang Islam, oh jangan dibuka Pak Ibnu, jangan dibuka, jangan dibuka bocorannya bahwa di dalam Al-Quran itu banyak Tuhan, banyak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang Kristen, jangan minder dari orang Islam yang mengkritik bahwa banyak Tuhan. Ya, memang banyak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi Allah itu roh. Jadi dibedakan juga Allah dengan Tuhan. Ya. Jadi Allah dalam hal ini Bapa. Apakah Allah atau Bapa ini adalah Tuhan? Dia Tuhan. Ya. Dia Tuhan ya lebih Tuhan dari Tuhan. Maha Tuhan. Ya. Kalau Bapa itu Maha Tuhan. Dia yang paling Tuhan dari segala Tuhan. Jadi beliau itu adalah Maha Tuhan dan bukan pribadi. Jadi bukan pribadi itu Bapa. Itu saya jelaskan juga tadi malam saya berdebat di HMC. Ya. Akhirnya orang Islam semua terdiam. Orang Islam semua terdiam mendengarkan penjelasan saya melawan dua orang Kristen. Yang sepertinya kedua Kristen itu agak agak oneness. Ya, sebenarnya belum oneness, tetapi dia mengarahkan pikirannya kepada oneness. Ya, saudara-saudara sekalian, apakah kalau oneness orang masuk neraka? Ya, yang penting jangan mengatakan kalau oneness tidak mau masuk neraka, jangan mengatakan Bapa itu kiasan saja atau Bapa itu tidak ada. Ya, tidak boleh begitu ya. Bapa itu ada, dia adalah kekekalan. Dialah itu yang kekal. Ya. Oh, yang dibahas tadi malam saya ingat saudara-saudara sekalian, yang dibahas tadi malam itu malah sampai jam 1 lebih, ya, yaitu Alfa Omega. Apakah Tuhan Yesus itu Alfa Omega? Ya, dia Alfa Omega. Ya, dia Alfa Omega. Karena dia adalah firman. Ya, apakah maksudnya dari firman? Ya, dia yang ngomong, yang menyampaikan kepada manusia perantara. Karena kalau Bapa itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Jadi Bapa itu bukan manusia, Allah itu bukan manusia. Jadi dia tidak ngomong, tidak didengar suaranya dan tidak dilihat. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu dilihat, didengar suaranya. Dia yang ngomong, jadilah maka jadilah, begitu maksudnya. Jadi jadilah bumi, jadilah terang. Dan itu kalau di dalam perjanjian lama disebut Yahwa, YHWH. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian roh. Ya, apa itu roh? Jadi Allah itu roh. Karena yang mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus atau YHWH. Maka kita harus memahaminya itu dengan baik. Ya. Jadi roh, apa itu roh? Ya, roh itu persoalan gaib. Ya, alam persoalan gaib. Allah itu roh. Jadi Allah itu sesuatu yang gaib. Dalam hal ini Bapa. Jadi ingat saudara-saudara sekaliannya bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu boleh disebut Allah. Nah, boleh juga disebut Bapa. Ya. Ya. Boleh juga disebut Bapa. Ya, barusan ada tamu saudara-saudara sekalian. Saya kasih kode saja supaya dia memotor, pinjam motor. Saudara-saudara sekalian, Allah itu roh dan sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Allah itu roh. Nah, sekarang ada juga orang Kristen atau saya kurang paham betul apakah dia Kristen Islam.
apakah Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu dan menuju ke surga, apakah roh? Dia sebenarnya memahami sebagai roh ya. Jadi Ibnu Kalam itu Tuhan Yesus telah dibangkitkan kembali menjadi roh. Maka dia itu adalah Bapa. Jadi dia menggunakan saudara-saudara sepertinya orang Kristen itu adalah oneness ya. Dia terpengaruh oleh ajaran oneness. Ibnu Kalam, Ibnu Kalam itu Tuhan Yesus setelah dibangkitkan dia kembali menjadi roh. Oh, enggak begitu, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus itu dibangkitkan dan setelah beberapa hari, 40 hari atau beberapa hari, waktu dia naik ke langit, ya, jadi pada intinya pada waktu dia ke langit, itu jasad dengan roh. Ingat baik-baik itu, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ke surga, itu kembali dengan jasadnya, dengan rohnya. Ya, itulah perbedaannya dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu hanya rohnya saja yang ke alam gaib. Sedangkan Tuhan Yesus itu jasad dengan roh. Jadi bukan dia kembali dalam bentuk roh. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus di surga itu bukan roh saja, tetapi ada tubuhnya, ada jasad baru, ya, ada jasadnya, yang mana jasad itu jasad yang bisa, jasad baru yang bisa duduk di surga, di kursi yang sebagai penguasa. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan terkemuka di akhirat, ya, terkemuka di akhirat, dia penguasa. Makanya dikatakan raja, makanya dikatakan Tuhan, karena penguasa. Dia penguasa, terkemuka di akhirat, terkemuka di alam roh, karena akhirat itu alam roh. Nah, nanti di akhir zaman turun lagi jadi jasad dengan roh. Jadi bentuknya itu seperti manusia. Nanti turun lagi. Nah, kalau Khalid Basalamah itu katanya membunuh babi. Aduh, lucu itu hadisnya itu. Masa Tuhan Yesus datang ke dunia membunuh babi? Nah, nanti Tuhan Yesus itu kasih tugas sama Basalamah. Kasih senapang, kau Basalamah pergi ke hutan bunuh itu babi. Karena kamu berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu datang lagi ke dunia untuk membunuh babi, mematahkan salib. Jadi yang ditugaskan nanti itu Khalid Basalamah. Aneh-aneh saja. Sebenarnya hadis-hadis yang seperti itu, saudara-saudara sekalian, ya tidak boleh terlalu apa ya, diyakini bahwa benar, ya, bahwa Tuhan Yesus kembali lagi ke dunia hanya untuk membunuh babi. Jadi apakah Tuhan Yesus masuk di hutan-hutan Kalimantan, hutan-hutan. Nah, itu kan dia tidak jalankan itu logikanya itu orang-orang seperti Khalid Basalamah itu. Nah, seharusnya Pak Khalid Basalamah itu dia pikirkan itu Tuhan Yesus berdasarkan hadisnya Tuhan Yesus turun lagi ke dunia membunuh babi. Kita harus berpikir kalau cuma membunuh babi tentu dia masuk di hutan. Pergi tembak-tembak atau dia pergi ke peternakan atau dia mengatakan jadilah maka jadilah babi mati semua. Wah, terjadi pembusukan. Jadi banyak di hutan busuk, di peternakan pembusukan karena semua babi dibunuh. Kemudian salib dipatahkan. Rumah-rumah di kampung-kampung runtuh semua. Karena di rumah saya ini banyak salib, banyak tanda salib. Jadi itu hadis-hadis seperti itu. Hadis-hadis lucu. Ya. Saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah itu roh. Ya.